Untuk mengetahui perkembangan kepastian penghentian sementara operasional KRL atau Kereta Rel Listrik Komuter Lain, kita segera berhubung dengan Adli Hakim, Manajer External Relation PT KCI. Selamat siang Bung Adli dengan Radi di Kompas Siang. Ya, selamat siang Mas Radi. Sehat-sehat ya Bung Adli ya? Ya, sehat. Baik, Alhamdulillah. Bung Adli, para kepala daerah ini sudah yakin menyebut bahwa PT KCI sepakat akan usulan penghentian sementara operasional kereta komuter lain Jabodetabek. Nah, perkembangan terakhir seperti apa, Bung? Baik, jadi mungkin pertama dapat kami sampaikan sedikit koreksi ya. Sesungguhnya yang berlangsung saat ini adalah pembahasan oleh semua pihak, oleh seluruh stakeholder terkait. Jadi baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sedang membahas apa keputusan yang terbaik untuk menanggapi usulan tersebut. Kami sebagai operator tentu hanya mengikuti saja pembahasan ini dan apapun keputusannya nantinya kami juga akan mengikuti. Untuk itu kami baru bisa sampaikan hari per hari. Jadi untuk hari ini masih operasi dengan pembatasan-pembatasan. Besok juga kemungkinan besar akan masih sama operasi dengan pembatasan seperti yang ada selama masa PSBB ini. Nah untuk selanjutnya kami masih akan tunggu keputusan dari dari pemerintah ya, baik itu di daerah maupun pemerintah pusat maupun juga para stakeholder lainnya. Ya, sifatnya KCI ini hanya menunggu keputusan dari pembahasan pemerintah pusat dan daerah begitu ya, Bung Adli ya? Betul, karena perlu diingat kami dalam layanan KRL ini adalah sebagai operator atau yang menjalankan penugasan. Gitu. Jadi kami apapun keputusannya akan kami jalankan. Ya, PT KCI sempat menambah gerbong, kalau saya tidak salah perharinya ada 5 gerbong untuk melayani masyarakat yang bermobilitas atau memiliki mobilitas tinggi mulai dari Jabodetabek hingga ke wilayah lainnya. Apakah ini efektif dari KCI sendiri memberikan tambah 5 gerbong dengan jadwal perjalanan jam 6 pagi sampai jam 8 malam? Baik, jadi kalau penambahan yang 5 itu ya, itu sebetulnya untuk menjadi solusi situasional melihat perkembangan pada waktu hari Senin kemarin yang penggunanya masih cukup padat, mengingat sedang dilakukan PSBB. Nah, setelah hari Senin, hari Selasa ini jauh lebih baik, hari Rabu juga, dan hari ini juga alhamdulillah semakin kondusif dan pengguna juga semakin mengerti untuk mengikuti batasan-batasan yang ada. Dan dari segi jumlah pengguna ini juga walaupun sedikit ya, ada indikasi setiap harinya ini semakin menurun. Kami harapkan ini tren yang baik karena semakin banyak berarti yang mematuhi aturan-aturan PSBB baik itu di Jakarta maupun di wilayah-wilayah penyangganya. Nah, kalaupun nanti keputusan pemerintah pusat yang saat ini sedang membahas dengan Pemda-Pemda di Jabodetabek, kalaupun keputusannya untuk memunculkan opsi eksperimen untuk memberhentikan operasional tanggal 18 April mendatang, PT KCI siap ya? Sekali lagi ya, kami dalam posisi menjalankan apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Oke, artinya masih harus melihat dulu keputusan, baru kesiapan itu baru muncul dari PT KCI begitu ya, Bung Adli ya? Kalau misalnya kesiapan ini kan kalau dari segi teknis apapun itu siap kami lakukan. Tapi juga yang perlu ini juga menjadi pertimbangan bersama dalam pembahasan ini adalah tentu sosialisasi supaya ke masyarakat juga tidak kaget. Baik, tanggal 18 jadi keputusannya sejauh ini sebelum ada keputusan dari pemerintah di Jabodetabek ini tetap beroperasi ya begitu ya, sebelum ada putusan apapun ya? Kalau sejauh ini yang baru bisa saya sampaikan adalah per hari ini dan untuk besok. Kalau untuk tanggal 18 kami sekali lagi masih menunggu. Masih menunggu. Lalu upaya pengetatan terhadap mereka yang masih bisa menggunakan layanan KRL, Anda mengatakan per hari ini sudah cukup lengang begitu pengguna KRL. Nah, pemeriksaan identitas atau surat tugas bagi calon penumpang yang ingin bekerja di 8 sektor yang masih bisa beroperasi selama PSBB, apakah itu dilakukan oleh PT KCI? Kalau untuk pemeriksaan tersebut tentu bukan berada di kami ya, karena kami juga tidak berhak menentukan apakah seseorang ini karyawan di sektor pengecualian atau bukan ya. Jadi kami untuk di stasiun ini kami ketika menggunakan naik kereta, tentu yang kami lakukan adalah sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19 ya, protokol untuk di transportasi publik, seperti pengecekan suhu, kemudian harus pakai masker. Ya kemudian setelah itu kami melihat lagi kapasitas di setiap keretanya apakah sudah mendekati 60 orang tiap kereta atau belum. Kalau masih belum tentu langsung dapat naik ke kereta yang terdekat. Kalau sudah di batas tentu
akan kami atur antriannya agar pengguna naik kereta yang selanjutnya. Artinya ada petugas dari PT KCI yang memastikan per gerbong itu maksimal 60 orang, begitu ya, Bung Adli ya? Iya, itu dihitung, jadi misalnya dari stasiun-stasiun yang kami petakan dari stasiun-stasiun yang keberangkatannya masih cukup tinggi jumlah penggunanya, Ya. dari situ kami jadikan indikator. Karena di setiap stasiun nanti kan selama perjalanan juga pasti ada yang turun, ada yang naik ya. Oke. Jadi kami petakan di yang titik paling vital adalah di stasiun-stasiun yang keberangkatannya masih cukup ramai penumpang. Baik, terima kasih Bung Adli Hakim, Manajer External Relation PT KCI telah berbagi informasi di Kompas Siang. Terima kasih.